belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita mencoba mengikuti video dari seorang Habib berikut ini. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Sahabat muslim dimanapun berada, seorang Habib ini menyatakan bahwa Habib itu lebih mulia daripada ulama dengan banding satu Habib itu sebanding dengan 70 kiai yang alim. Atau versi lainnya dari pidatonya, satu Habib walaupun jahlul atau goblok itu lebih mulia dari 70 kiai yang alim. Sahabat muslim dimanapun berada, ini adalah contoh doktrin yang ngawur. Sekali lagi, contoh doktrin yang ngawur dan tidak ada tuntunan di dalam syariat yang berdasarkan kepada dasar Al-Quran dan hadis ataupun ijma' ulama. Nah, orang-orang yang demikian ini tujuannya hanya ingin menunjukkan bahwa klan mereka, klan Habaib, klan Ba'alawi ini adalah orang-orang yang hebat. Ini hanya dongeng-dongeng khusus untuk klan Ba'alawi. Ini hanya dongeng khusus klan Ba'alawi. Kalau mereka percaya silahkan saja. Kalau orang-orang Nahdiyin, menurut pandangan kami, berpikir dululah secara rasional beragama untuk mempercayai ceramah seperti Habaib yang barusan itu. Sebab kalian akan disesatkan terhadap klan keluarga mereka. Sekali lagi, orang-orang Nahdiyin akan disesatkan ke dalam klan Ba'alawi dengan cerita-cerita mereka itu yang tidak berdasarkan terhadap Al-Quran dan hadis. Mereka mengarang dengan dirinya sendiri, yang mana karangan itu tidak masyhur di kalangan ulama lainnya, hanya di klan Ba'alawi. Tujuannya adalah supaya pribumi, khususnya muhibbin dari kalangan Nahdiyin ini mempercayai mereka, dan pada akhirnya nanti muhibbin dari kaum Nahdiyin akan dimanfaatkan, akan dieksploitasi namanya. Dieksploitasi bagaimana? Kalau Kiai Haji Ali Masyhuri Sidoarjo ini mengatakan bahwa itu namanya kaspo, supaya orang itu percaya dan keluar uangnya. Kalau Habib Soko ngomong, jangan berani-berani dengan saya, karena di tubuh saya mengalir darah Rasulullah SAW. Tujuannya uang yang percaya duit yang metu. Siapa yang menyakiti saya berarti menyakiti Rasulullah. Itu daunnya Kiai Ali Masyhuri. Dan menurut kami memang benar, ini namanya doktrin
untuk membodohi orang-orang Nahdiyin atau membodohi para muhibbin dari kelompok Nahdiyin atau orang-orang NU. Sahabat muslim dimanapun berada, seharusnya kita tidak diam. Kita yang mengerti permasalahan bangsa saat ini jangan diam. Karena apa? Mereka memanfaatkan agama untuk kepentingan mereka, yang mana kalangan-kalangan politik belum tentu mengerti terhadap permasalahan seperti ini. Para politikus mengira hal ini adalah sesuatu yang benar karena mereka awam terhadap agama. Sedangkan kita yang tahu, marilah kita mencoba bersama-sama berjuang bahwasanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dimaksud dengan tesis beliau itu adalah menunjukkan putusnya klan Ba'alawi Habaib Indonesia sebagai keturunan Rasulullah ini sudah berdasarkan kitab nasab. Berdasarkan kitab nasab. Lain dengan kelompok yang hanya membaca kitab, tidak tahu siapa yang mengarang kitabnya, atau tahu kitab ini dikarang siapa, tapi belum menelusuri bagaimana sejarah kitab-kitab sebelumnya. Nah, maka dari itu tesis Kiai Haji Imaduddin secara kitab atau pustaka kitab ini tidak bisa dibantah. Lantas yang kedua, penelitian sejarah, sebagaimana contoh kecil, Ahmad bin Isa tidak punya gelar Al-Muhajir, kecuali itu pernah hanya di akhir-akhir abad 10 itu. Oke, berarti tidak ada kitab yang mutabaroh yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya, sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Padahal mereka hidup ada di abad ke-4. Itu contohnya di dalam masalah sejarah tidak bisa terpecahkan, sehingga makam Ahmad bin Isa itu yang sahih ada di Irak dan yang palsu sekarang yang ada di Yaman, yang mereka agung-agungkan. Bukankah itu juga banyak terjadi di Indonesia, makam-makam palsu atau makam yang sudah ada dipalsukan? Ini adalah fakta. Untuk apa sih merubah sejarah, merubah makam? Untuk masa depan, bos. Kalau mereka kita tahu sendiri sejarahnya, datang di bawah Belanda. Kalau kitab ini betul-betul kitab-kitab yang asli, maka hari ini mereka pasti sudah berani untuk berdebat dengan saya. Lantas kajian tes DNA ini sudah fatal. Kalau tes DNA itu sudah ilmu pengetahuan internasional, yang mana tes DNA ini dipergunakan oleh semua kalangan karena presisi atau bisa dipercaya, mulai dari kalangan pelajar, kalangan politik, kalangan hukum di Indonesia secara internasional juga menggunakan tes DNA. Lantas kalau kita orang-orang yang kecil umpamanya hanya sebagian kecil menyatakan tes DNA ini adalah tidak benar, itu adalah sesuatu yang menunjukkan kita ini adalah benar-benar mengalami kemunduran dan kebodohan di dalam masalah ilmu pengetahuan. Sahabat muslim dimanapun berada, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani punya tesis yang menyatakan bahwa habaib Indonesia ini adalah putus nasabnya kepada Rasulullah. Nah, bahkan mustahil menurut Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mustahil mereka itu sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenderal Ahmad Yani menyampaikan salam pertama kepada para sesepuh, para kiai yang ada di Buntet. Salam dari Bung Karno. Terus kemudian yang kedua, tujuannya beliau Ahmad Yani ini atau Jenderal Ahmad Yani diperintahkan untuk bertanya kepada para kiai sesepuh yang ada di Buntet oleh Bung Karno. Apa yang ditanyakan? Beliau diperintahkan untuk bertanya, apakah para habaib itu keturunan Nabi, para kiai? Nah, ditanya kan begitu.
Nah, ketika Jenderal Ahmad Yani menanyakan kepada para sesepuh apakah para habaib ini keturunan Nabi, maka dijawablah oleh para kiai, bukan. Nasab mereka bahkan tidak tersambung. Ya, ini sudah terjadi nih 1960. Sahabat muslim dimanapun berada, banyak ragam yang mencurigakan di dalam kelompok habaib Indonesia atau klan Ba'alami. Yang pertama terkait nasab mereka sambung tidaknya kepada Rasulullah, sudah dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang kedua, siapa mereka dan untuk apa ke Indonesia, sudah banyak dijelaskan bahwa mereka ini adalah antek-antek Belanda, orang yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk menandingi perjuangan para ulama Indonesia waktu itu di era tahun 1800-an, 1900-an. Nah, dengan demikian sejarah itu juga menjawab bahwa mereka ini bukan dzurriyyah Nabi sebagaimana sejarah yang disampaikan oleh Gus Ubat berikut ini. Lalu kemudian Jenderal Ahmad Yani mengutarakan tujuan Bung Karno. Nah, sebenarnya begini Pak Kiai, anggapannya begitu kata Jenderal Ahmad Yani. Kalau memang mereka bukan dzurriyyah Nabi, kenapa harus dirawat di sini? Bung Karno punya tujuan untuk memulangkan seluruh para habaib ke negara asalnya Yaman. Nah, ini tahun 1960. Apa kebijakan Rahman Rahimnya ulama kita? Akhirnya para sesepuh, para kiai sampaikan kepada Bung Karno, walaupun mereka bukan dzurriyyah Rasul, tapi kita punya kewajiban secara ukhuwah basyariah. Orang Habib juga kan manusia, katanya begitu. Walaupun mereka didatangkan Belanda pada tahun 1840 sampai 1880. Tapi karena para kiai itu mempunyai jiwa basyariahnya, ukhuwah basyariah, maka para kiai sepakat memberikan jawaban kepada Bung Karno, janganlah sampai dipulangkan. Orang kita ini punya ideologi Pancasila, artinya yang melindungi semua bangsa dengan berbeda suku, bahasa dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya ungkap sejarah ini 1960? Nah, ini jas merah kalau bahasa Abu Yamamah Gufron, biar tahu, biar mereka itu nggak kepedean gitu loh. Hal ini pernah terjadi di tahun 1960. Untung saja para ulama kita, para kiai kita balager cek Sunda teh mah. Ya, ulama NU khususnya, karena di sini para mutasyar NU. Jadi balagerna kacida, ketiga kacida jasa balagerna orang-orang dia mah. Nah, lain dari itu, sahabat muslim, perlu dijawab juga kenapa yang mulia Habib Lutfi ini banyak memalsukan sejarah dan memalsukan makam. Ada di Pekalongan adalah makam palsu, silahkan dibongkar. Mubahalah dengan Mufid Sa'dullah. Itu tanah kosong pada semua bangsa Indonesia, Nusantara yang paling membahayakan NKRI menurut Mufid Sa'dullah Klaten. Penipu, pembohong, pembodohan. Untuk apa itu beliau lakukan? Ini adalah fakta. Kalau bukan fakta sudah dipenjarakan yang berstatement semacam ini. Itu. Terus yang perlu lagi dijawab, yaitu soal jual beli nasab yang sudah menjadi kondang sebagai rahasia umum Robito alamiah. Jual beli nasab habaib. Kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemhargaan ini yang dilakukan oleh Robito Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah soal ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliau itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana,
beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Dan juga adanya makam-makam palsu. Makam-makam palsu. Jadi makam palsu itu cukup banyak yang sudah dibongkar juga. Termasuk memba'alawikan makam-makam untuk apa? Yang dulu tidak ada tulisan, di batu nisan itu tidak ada namanya, kok terus jadi banyak nama Habib. Ini apa tujuannya? Sahabat muslim dimanapun berada, doktrin-doktrin, sekali lagi, doktrin-doktrin yang dilakukan oleh kelompok habaib atau klan Ba'alawi kepada pribumi Indonesia, banyak juga yang merasuki para alim ulama Indonesia. Para ulama Nusantara banyak yang terpengaruh dengan doktrin-doktrin beliau. Kalau menurut kami, doktrin-doktrin seperti dari klan mereka, klan Ba'alawi, ada yang Mi'raj ketemu dengan Allah. Mi'raj ketemu dengan Allah dalam sehari 70 kali. Kira-kira ini mengambil kesimpulan dari sisi mana kalau kita menyatakan ini benar? Kalau Rasulullah satu kali Mi'raj pada waktu Isra Mi'raj tersebut, beritanya sudah heboh di dalam Al-Quran. Kalau ini ada satu Habib Mi'raj bertemu Rasulullah sehari 70 kali, melebihi Rasulullah, kira-kira bisa dicerna enggak secara ilmu pengetahuan agama? Kayak gini ini masih ulama-ulama Indonesia Nusantara percaya kepada mereka, padahal semua ini menunjukkan mereka ini adalah palsu, bahwa sejarah juga menunjukkan mereka ini palsu. Sahabat muslim dimanapun berada, para ulama pribumi Indonesia yang sudah menjadi bagian terpengaruh dari doktrin-doktrin, pasti walaupun sudah tahu kitab nasab ini menunjukkan kepalsuan klan Ba'alawi, tetap akan mendukung klan Ba'alawi ini benar. Atau mungkin para ulama-ulama Nusantara yang masih mempercayai klan Ba'alawi adalah sambung nasab kepada Rasulullah, itu tidak mempelajari, tidak meneliti kitab-kitab nasab. Atau memang SDM-nya itu rendah secara ilmu pengetahuan. SDM rendah artinya bahasa kita itu kuper terhadap ilmu pengetahuan, yang dipercaya hanya milik dirinya sendiri, tidak pernah mendengarkan berita dari luar terkait permasalahan habaib Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, ingatlah, ada satu doktrin dari seorang habaib yang selalu mengatakan, hati-hati kualat, hati-hati kualat kalau kalian menafikan nasab habaib kepada Rasulullah. Ini banyak. Hati-hati kualat kalau menafikan nasab habaib kepada Rasulullah. Kalau dari tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Batani justru sebaliknya. Kalau kalian mempercayai nasab habaib sambung kepada Rasulullah, ini adalah dosa besar yang tak terhingga, karena menasabkan seseorang yang bukan nasab Rasulullah dinasabkan kepada Rasulullah berdasarkan penelitian kitab nasab, penelitian sejarah, dan kajian ilmiah tes DNA menunjukkan bahwa haplogrup dari Ba'alawi itu adalah G Yahudi, dan haplogrup dari keturunan Rasulullah itu adalah J. Tapi jangan sekali-kali hormati mereka sebagai keturunan Nabi, karena mereka bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Haram hukumnya orang yang menyebut bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Ini hukum. Jangan main-main dengan masalah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kita umat Islam wajib mengikuti
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendukung mereka mengaku nasab yang bukan nasabnya itu, maka ini merupakan al-i'anah alal maksiyah, bertolong menolong terhadap maksiat dan menyakiti Rasulullah dengan memasukkan kepada keluarga Rasulullah orang-orang yang bukan keluarga Rasulullah, memasukkan kepada turunan Rasulullah orang-orang yang bukan keturunan Rasul sebagai keturunan Rasulullah. Seperti haramnya orang menafikan keturunan Rasul tanpa ada dalil, begitu pula haram memasukkan orang yang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi. Maka oleh karena itu, sekali lagi kepada saudara-saudara saya umat Islam, warga NU terutama, jangan lagi mengakui Ba'lawi sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Ini sudah dasar yang sangat kuat dan banyak diakui dan dilakukan oleh dzurriyyah asli Rasulullah secara internasional. Secara internasional itu yang perlu pikiran kita semua diluaskan. Maka saya mengulangi lagi, siapapun pada hari ini yang masih mengetahui atau yang masih meyakini bahwa klan Ba'alawi ini adalah keturunan Rasulullah, padahal sudah mengerti tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, berarti kalian ini sudah berdosa besar ikut-ikut menasabkan orang Yahudi kepada keturunan Rasulullah atau menjadi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.